Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini di bulan Juni tanggal 6 tahun 2020 kita kedatangan, semua orang sudah kenal di sini bahwa ini adalah Lala. Assalamualaikum Lala. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita akan bincang-bincang banyak berkaitan dengan Lala. Kenapa sih harus Lala? Nah, ini yang akan menarik yang akan kita bahas mungkin sekitar 10 atau 12 menit ke depan. Hal yang pertama ingin saya sampaikan bahwa alhamdulillah Lala di tanggal 6 ini di bulan Juni telah menutup jenjang pendidikannya 11 tahun di Nur Hikmah. Kenapa? Karena Lala ini adalah salah satu pelajar yang mengikuti pendidikan Nur Hikmah secara komplit dari KBTK, SDIT dan SMPT Nur Hikmah. Nah, langsung saja kita coba sharing-sharing kepada Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lala. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, alhamdulillah sehat ya Lala ya. Alhamdulillah. Sehat. Ustaz Ini, sendiri? alhamdulillah sehat. Kalau ngeliat kayak gini Lala ini udah kayak lulusan sarjana S2 loh. Karena udah 3 bulan ya kita nggak ketemu dari bulan Maret ya. Iya. Nah coba dong Lala ceritain, karena memang dalam 3 bulan ini sebenarnya yang dilalui oleh pelajar kelas 9 ini banyak hal-hal penting. Tapi justru itu terjadi pada masa pandemik ini kan. Iya. Nah Ustaz pengen dengar 3 bulan dulu deh. 3 bulan sebelum kamu lulus ini. Jadi pasca diumumin bahwa lockdown itu kita Nur Hikmah nerapin PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dimulai dari minggu pertama itu kita belajar persiapan, tetap kita ikhtiar buat UNBK, buat USBN karena kan pas itu belum ada pengumuman ditiadakan. Iya, benar. Jadi selama kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu pembelajaran jarak jauh kita masih belajar buat USBN, buat UNBK. Nah, setelah 3 minggu itu ternyata UNBK dan USBN ditiadakan. Namun kan ada ujian tersendiri dari Nur Hikmah, ujian kelulusan. Jadi kita PJJ lagi, kita belajar lagi buat persiapan ujian kelulusan itu. Terus juga di 3 bulan ini ada ujian kelulusan. Terus setelah itu sambil nunggu pengumuman ini sih aku free aja, persiapan buat tes masuk aku. Kebetulan pasca lockdown itu ada pengumuman dari Smanu MH Tamrin kalau aku lolos tes akademiknya yang aku lakuin pas bulan Maret. Terus jadi lanjut ke psikotes dan wawancara. Karena pandemik ini lagi jadi diundur tesnya gitu. Akhirnya baru 2 minggu kemarin baru itu, sebelum lebaran baru psikotes dan wawancara. Iya. Kita belum bahas itu dulu. Kita bahas yang ringan-ringan dulu. Ringan-ringan. Nah, jadi apa namanya Lala selama masa 3 bulan ini tetap ya menjaga semangat belajar ya di rumah ya. Iya. Seperti apa belajar online berjalan ya di Nur Hikmah ya. Berjalan. Jadi artinya apa? Nur Hikmah dalam proses PJJ ini tetap hadir ya di rumah-rumah pelajar ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah selanjutnya juga ingin tanya, kamu nih kan udah lulus nih lah sekarang, udah lulus alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu kan, dengan semua keadaan yang ada akhirnya bisa melangsungkan proses kelulusan. Nah sebenarnya kan kamu ini adalah ibaratnya produk asli dari Nur Hikmah. Bisa dong diomongin kayak gitu kan, produk asli kan. Artinya karena memang kamu mengikuti jenjang komplit di Nur Hikmah. Nah Ustaz pengen kamu berikan satu hal yang bisa kamu ungkapkan selama kamu menjalankan jenjang pendidikan di Nur Hikmah ini. Di Nur Hikmah ini siswanya tuh benar-benar diperhatiin. Jadi semenjak aku TK, terus SD, terus SMP, benar-benar guru itu aware banget sama anak muridnya. Kita benar-benar dibimbing. Jadinya bentuk karakter kita tuh kebentuk banget. Pasti kelihatan banget tuh anak NH tuh kayak gini. Karena emang ustadz-ustadzanya juga itu banget care banget gitu ke kita. Terus juga di Nur Hikmah ini jadi pokoknya banyak lah yang pelajaran yang diambil dari 11 tahun di Nur Hikmah ini. Mungkin ini juga ya tentang sekolah ini guru-gurunya kayak nganggap anak muda tuh kayak anak ya. Kayak jadi apa care banget kedua, gitu ya. Bahkan mau ujian itu kayaknya gurunya berisik banget gitu buat anaknya gitu. Bener-bener ayo siapin, pokoknya udah kayak orang tua kedua lah. Gitu ya. Kayak emak kedua gitu. Iya. Saya juga ngerasa demikian. Nah,
Kalau tentang pembelajaran dan bimbingan ruhani di Nur Hikmah ini gimana yang kamu rasakan selama ini? Karena kan aku SD di Nur Hikmah, terus SMP di Nur Hikmah, jadi aku pasti kelas 6 terus kelas 9 sekarang itu kerasa banget pas di akhir-akhir jenjang gitu Ustaz. Karena benar-benar di kelas 6, di kelas 9 guru-guru, ustazah itu kayak benar-benar ngawal kita supaya kita tuh memberikan yang terbaik gitu loh. Jadi awal-awal kita jala sahruhiyah, habis itu pas dulu kan kelas 6 belum familiar sama tahajud ya, jadi kita benar-benar di situ dibentuk banget kayak tahajud, duha setiap pagi, pokoknya benar-benar dikawal supaya kita tuh ujiannya lancar gitu. Itu sih yang paling kerasa banget. Dan mungkin pertama kayaknya itu kayak semacam semangat bersama, tapi lama kelamaan itu tumbuh jadi ruhiyah tersendiri ya, kayaknya habit bagi pribadi masing-masing orang di Nur Hikmah. Subhanallah ya. Dan mudah-mudahan ketika kamu lepas dari sini kamu bisa jadi teladan buat lingkungan yang lainnya, karena itu penting. Kenapa alumni Nur Hikmah ini dibentuk ini agar apa? Agar mereka bisa menyebar kebaikan mereka, jangan justru terwarnai. Siap. Ya. Nah, itu tadi bincang-bincang berkaitan dengan masa 11 tahun Lala. Banyak banget mungkin ya Lala ya, banyak banget. Hal yang mungkin kamu ingat, masih ingat nggak? Hal yang paling kamu ingat di TK Nur Hikmah sedikit apa sih? Di TK apa aja gitu, apa aja? Aku ingat banget dulu kan di TK itu di perpus bawah. Jadi kalau misalnya mau pelajaran komputer itu kita harus nyebrang gitu karena dulu komputernya di sana. Jadi kayak kita balapan gitu. Jadi kayak gitu ya? pakai sepatunya cepet-cepetan terus kita lari-lari balapan gitu, siapa yang duluan nyampe. Karena duluan nyampe dapat PC duluan gitu. Iya. Biasanya. Terus dulu ruang komputernya wah pokoknya karpet, habis itu dingin dulu. Jadi ruang komputer itu pas TK adalah ruang favorit. Masya Allah. Oke. Terus kalau yang SD apa kira-kira yang SD? SD kelas bawah dulu deh. Kita kan bagi nih. SD kelas bawah 1, 2, 3. Aduh, itu pas kelas 2 aku sering banget jatuh. Karena aku pecicilan dulu. Terus aku kan dulu ikut karate. Ekskulnya karate. Gitu. Iya dulu aku kelas 2 karate. Iya. Kelas 2 tuh barbar. Iya. Kalau kelas 4, kelas 5, kelas 6 kayaknya udah mulai serius deh. Oh iya, dulu aku ikut SO. SO. Iya, dulu sama berempat itu sama Wawa, Jasmine sama Sabrin. Oh iya, Ustaz udah ingat SO. itu. Terus Nah, KPM gitu. Ya. Nah, Lala itu kayaknya udah mulai ikut lomba-lomba ya waktu itu ya. Kalau udah kelas 5, 6 tuh udah ikut utusan lomba-lomba dari sekolah ya? Iya, seleksi awalnya pas di kelas 3 itu. Dan apa selama di SD udah pernah meraih juara? Sering ya? Enggak sih, belum cuma ya? sekali kayaknya. Sekali ya? Masya Allah, luar biasa. Nah, akhirnya di SMP apa yang paling, biasanya masa SMP ini masih yang paling banyak kenangannya. Kira-kira apa nih yang paling bisa diingat? OSIS sih. OSIS ya? Iya. Gimana tuh, gimana? Sekarang justru dulu aku pas jadi OSIS pengen banget cepet-cepet sertijab karena kayak udah mulai sibuk kan kelas 9. Setuju, Pas udah selesai sertijab, pas fokus buat UN malah jadi kangen ngosis. Oh gitu, iya. Lala ini adalah ketua OSIS periode ketiga di SMP Nur Hikmah. Bersama siapa wakilnya? Bersama Sibran. Nah, baik, selanjutnya, nah Lala ini kan sudah ETK, SD, SMP di Nur Hikmah. Nah, kemarin Lala itu dalam masa pandemik ini ya mencoba mengikuti seleksi tes ya, tes sekolah unggulan MH Tamrin. Nah, sebelum Ustadz nanya beberapa hal, kamu tahu nama MH Tamrin itu dari mana sih, La? Sekolah Semano MH. Iya. Mulai tergerak untuk coba berikut kompetisi di sana. Dari ayah. Oh, dari ayah sendiri. Iya, jadi pas KPM kelas 5 itu kan kelas 5 SD. Kelas 5 SD aku kan KPM bolak-balik Cibinong Bekasi kan. Terus habis itu ayah kayak cerita gitu, anaknya temennya itu ikut KPM juga, terus tes di MHT nggak keterima. Akhirnya kayak penasaran, MHT emang susah ya? Masa orang yang KPM itu kan udah pinter-pinter gitu loh, anak KPM. Jadi kayak aku penasaran gitu, akhirnya nyari tahu tentang MH Tamrin gitu, baca profilnya. Dan di SMP juga muncul lagi nama itu ya? Iya, di SMP muncul lagi. Sebenarnya emang udah persiapan banget dari kelas 7 itu, kalau MHT itu emang
persiapannya dari kelas 7, jadi kayak jaga nilai rapotnya jangan sampai turun. Habis itu di kelas 8 dapet apa namanya kayak semacam brosur open house-nya. Jadi Lala kesana ya? iya, aku kesana. Dengan siapa? Keluarga? Iya, sama sama. Dulu Diva itu ketika dia bisa masuk ke mana? Taruna Nusantara, dia juga menemukan itu di kelas 5 SD lah. Jadi artinya apa, memang masa-masa SD itu sebenarnya kayaknya emang kita sudah harus mulai menemukan ya kemana kita setelah ini gitu ya. Iya. Karena kalau seandainya kita udah di jelang-jelang kelulusan SMP, kayaknya terlambat ya. Iya. Nanti bisa jadi kita jadi orang biasa. Kenapa? Karena kita akan milih SMA yang biasa dan akhirnya cari kampus yang biasa dan ya berjalan seperti bagaimana biasa. Tapi kita kan ingin jadi orang istimewa ya. Nah jadi memang poin saya jadi waktu itu kita pernah juga diskus sama Diva. Diva itu bercita-cita jadi Tarnus itu di kelas 5 SD juga gitu. Jadi luar biasa banget ya. Jadi emang mungkin buat teman-teman adik-adik di SMP atau di kelas 6 SD itu hari ini kalian sudah mulai menentukan kemana langkah kalian ingin ke SMA selanjutnya gitu. Nah terus akhirnya kamu lulus di MHT itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah lulus. Pengumumannya lulus. Iya. Terus gimana proses apa sih yang kamu ikuti di MHT itu? Kayaknya sulit ya. Iya, di MH Tamrin itu pertama seleksi berkas, jadinya ngumpulin nilai rapot dari semester 1 sampai 5. Itu minimal rata-ratanya untuk mapel bahasa Inggris, matematika sama IPA itu minimal 88. Habis itu kita pokoknya berkas-berkas, seleksi berkas ke MHT, nanti baru diumumin lulus apa enggak seleksi berkasnya. Habis itu tahap kedua itu tes akademik, itu ada matematika, IPA sama bahasa Inggris. Itu juga tes akademiknya bukan pelajaran SMP, jadi pelajaran SMA itu udah dibuat tes akademik. Habis itu pengumuman tes akademik yang lolos siapa, baru masuk ke psikotes sama wawancara, terus final. Nah, waktu tes itu Lala live ya? Enggak, tes psikotes langsung. Tes psikotes aku lewat online. Online. Iya, pakai Zoom. Oh, terus wawancara juga ini ya? Iya, wawancara juga online. Online ya? 3 menit satu orang. Luar biasa. Emang apa sih yang ditanya lah waktu mereka? Alasan masuk MH Tamrin. Terus kamu jawab apa? Aku jawab karena MH Tamrin itu kan terkenal sama apa namanya School of Science and Olympiad, dan aku merasa passion aku tuh ke science, jadi sejalan sama visi misi aku MH Tamrin itu. Terus juga karena berasrama dan aku tuh orangnya pengen banget mandiri, belajar mandiri gitu. Terus juga di MH Tamrin itu siswa unggulan itu kan nggak hanya pintar ya, dan juga pintar bersosialisasi, berorganisasi. Dan aku merasa kalau aku tuh sifat aku, maksudnya kepribadian aku tuh, karakter aku cocok gitu buat jadi siswa unggulan di MH Tamrin. Masya Allah. Keren ya. Terus apa namanya tadi ada yang saya ingin tanyakan juga, akhirnya kan kamu keterima, tapi sebelum itu kamu juga sempat bimbang kan? Apa mau ke MH Tamrin atau kemana? Man Insan Cendekia Serpong. Iya. Tapi nggak lulus ya? Iya, belum rezeki. Belum rezeki, tapi justru kembali ke cita-cita awal ke MHT gitu. Nah, terus kamu rasa-rasanya kayaknya yakin keterima nggak ya? Memang udah ada insting gitu, oh kayaknya saya bakal keterima emang. Aku sempat down pas psikotes. Jadi psikotes sama wawancara itu ada jeda 2 hari. Nah pas selesai psikotes tuh aku merasa aku nggak maksimal di psikotes itu. Ada satu subtes yang aku merasa nggak maksimal gitu. Jadi aku sempat down di situ. Akhirnya ya udah aku mencoba semangat lagi buat maksimal di wawancara. Alhamdulillah. Terus kalau waktu kamu dengar kabar kapan sih lulus? Kemarin. Oh, kemarin. Kemarin. Terus kaget dong lulus. Masya Allah. Kaget banget. Jadi ada teman KPM aku pas SD, dia tuh pinter banget, anak Al Azhar. Terus dia pokoknya udah lomba sampai Singapura lah, sampai ke luar negeri. Dia ikut tes juga. Terus tes akademik lolos. Terus kemarin pas final nggak ada namanya, makanya aku kayak
hah beneran nih, aku kira bakal satu itu lagi kalau Masya Allah, dan kamu lulus ya? iya enggak. Terus rumah ya bodoh, wah. Iya heboh banget. Parah heboh banget itu satu rumah. Nah, FMAT itu beasiswa ya lah ya? Iya, Masya gratis. Allah. Dan itu tiga tahun ya? Nah, rencana kamu setelah itu gimana? Emang dia diarahkan ya? FMAT itu ngarahin gak sih ke kampus mana gitu nggak? Iya, kebanyakan dari alumninya kan udah banyak ke PTN, terus juga alumninya banyak yang ke luar negeri. Jadi biasanya adik kelasnya suka kakak kelasnya suka mentorin adik kelasnya. Karena emang aku ngerasa di MHT tuh kakak kelas sama adik kelas tuh klop banget gitu. Oh gitu ya? Iya. Maksud kakak kelas di sini alumni gitu maksud kamu? Iya. Kakak kelas itu alumni atau kakak kelas itu kakak kelas Ada 11, kelas 12 gitu enggak? 11-12 juga, terus alumni juga. Pokoknya mereka tuh 3 angkatan klop banget gitu loh setiap masuk gitu. Luar biasa, artinya kalau dibilang cita-cita lah, kamu tuh kayaknya udah 60% nih lah. Tinggal kesungguhan aja nih. Amin. Iya loh, apa namanya, kayaknya Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan Allah lah ya. Amin, ya Allah. Emang kamu mau jadi apa sih lah? Aku pengen jadi ilmuwan sih, tapi kan aneh gitu ya, masa ilmuwan gitu. Terus? Tapi setelah aku pikir-pikir juga, ilmuwan tuh bisa masuk ke banyak bidang juga. Benar. Kayak kemarin yang ngisi di pembelajaran lewat TV itu kan ilmuwan matematika juga. Aku terinspirasi dari situ. Oh ternyata ada gitu ilmuwan matematika. Ya kayak apa namanya, kamu tuh kayak ini ya, apa ibaratnya semacam orang yang inilah kayak profesor gitu kali ya. Yang kayak bilang ini salah nih, ini sini gitu kan. Bukan orang yang kayak gimana ya, bukan karyawan lah ya. Intinya pikiran kamu tuh pengennya tuh diterjemahkan dalam bentuk pikiran-pikiran lain dan setelah itu dipakai sama orang gitu ya. Iya. Pencetus ide-ide. Iya, gitu luar biasa. Ya emang dahulunya juga Islam itu juga cita-cita ulama-ulama terdahulu kayak gitulah. Makanya kita menemukan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan kan. Dan mereka tuh semuanya menjalani itu dengan panjang, eksperimen-eksperimen. Nah itu luar biasa nih. Nah, Ustadz ingin nanya agak lebih sedikit pribadi masalah ibadah. Lala ini emang tahajudnya gimana? Jalan gak sih di SMP? Alhamdulillah jalan, karena kan kebawa itu tadi dari SD dibiasain, jadinya di SMP itu udah terbiasa gitu, makin rajin lah gitu. Alhamdulillah. Kayaknya dulu pernah Ustaz tanya, kayaknya kamu kalau nggak tahajud itu sekali kayak nyesal gitu. Iya biasanya, ya kan kalau udah kebawa sering, jadinya kalau nggak ngelakuin ada yang kurang gitu. Iya. Jadi memang untuk sampai pada pintu sukses itu emang kita nggak bisa ngandalin akal doang gitu ya. Iya. Tapi juga ruhiyah juga. Iya. Akhlak sama orang tua juga gitu ya. Karena bunda kamu waktu kamu tes wawancara sharing dikit sama Ustadz. Gini Ustadz bilang ibadah Lala tuh akan bantu Lala kok. Iya, karena emang itu aku merasa ibadah tuh bantu banget. Karena kan? aku tuh sebenarnya ilmu aku tuh nggak ada apa-apanya. Pas aku tes akademik, saat aku ngelihat soal nomor 1 aja udah aku lewatin. Aku lihat yang belakang dulu. Pokoknya yang paling bisa lah bahasa Inggris lah, udah matematika, udah IPA, udah nggak ngerti itu apa. Aku tuh nggak ngerti. Yang ditanyain aja aku nggak ngerti gitu loh. Yang diketahui aku nggak ngerti. Pokoknya ya Allah, Bismillah aja udah aku buletin. Pokoknya yang penting aku isi semua. Tapi ada lah dikit-dikit soal yang aku ngerti gitu lah. Iya, Masya Allah. Jadi emang ibadah tuh bantu banget ya. Allah yang ngasih bantuan ke aku merasa banget itu. Iya, Masya Allah. Kekuatannya Allah. Dan artinya Lala ini adalah satu orang yang buka gerbang buat adik-adiknya nanti kayak MH Tamrin lah. Amin. Nanti jadi ini amanah kamu loh lah. Nanti kamu kalau di MH Tamrin kunjung-kunjung nih. Iya, ke siap. SD, ke SMP, berbagi semangat agar adik-adiknya itu bisa niru Lala gitu. Karena sekarang anak-anak pelajar sekarang tuh krisis keteladanan. Ya enggak sih? Ya. Iya, terus kamu udah hafal juz berapa aja sih, La? Juz sampai juz 4. 29 30, 29, 1, 2, 3, 4. 6 juz. Iya. Mungkin Amin. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Coba deh kamu ngaji dikit aja deh, hafalan deh.
Al-Baqarah deh. Al-Baqarah ayat berapa yang kamu bisa? Ya 5 ayat lah, ngaji dikit di sini. 5 ayat Ustaz, banyak. Iya. Satu ayat. Satu ayat yang agak panjang dikit ya, boleh lah. Kenang-kenangan nih buat YouTube Nur Hikmah nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lagi. Udah cukup. Nah mungkin ini kita udah cukup panjang ini. Tapi Ustadz pengen kamu kasih pesan lah buat adik-adiknya di sini dan buat teman-teman kamu. Coba silahkan Pak sedikit. Buat adik-adik di SMP Nur Hikmah, semangat terus belajarnya. Buat yang kelas 8 naik kelas 9, semangat kelas 9-nya. Ikhtiarnya diperkuat, ibadahnya juga, terus juga semakin semangat belajarnya, jangan ngerepotin satu ustazah. Terus pokoknya semangat buat kelas 9, yang mau naik kelas 8 juga kalian udah jadi kakak kelas, harus semangat belajarnya karena di kelas 8 juga lumayan padat. Terus juga buat yang OSIS, semangat terus ngosisnya, buktiin kalau OSIS Nur Hikmah itu semakin tahun semakin maju. Terus buat teman-teman Tritanum, semangat terus di SMA kalian, jangan lupain kita, maksudnya jangan lupain aku juga. Terus buat teman-teman pokoknya jangan sombong-sombong kalau kita ketemu, kita harus sering ketemuan lagi lah pokoknya setelah pandemi ini berakhir. Masya Allah, pokoknya setuju. Untuk Tritanum, see you on top. Terus ini juga sedikit buat guru-guru dong, kamu ngomong lagi. Buat guru-guru, makasih banget buat ustadz-ustazah di Nur Hikmah, mulai dari TK, SD, SMP, makasih banget udah bimbing aku, udah ngasih banyak pelajaran buat aku sehingga aku bisa sampai sekarang. Tanpa kalian kayaknya aku nggak bisa sampai di titik ini tuh, aku nggak bisa. Jadi makasih banget dan maaf, banyak-banyak maaf yang aku ucapkan buat kalian karena manusia tidak luput dari kesalahan. Maaf udah suka bikin repot, terus bandel, pokoknya maaf dan terima kasih. Masya Allah. Oke, alhamdulillah, terima kasih Lala ya. Nah, itulah tadi Lala, seorang pelajar Nur Hikmah yang sebenarnya sejatinya cita-citanya di MA Tamrin ini telah ada di kelas 5 SD. Nah, ke depan bagi kalian semuanya yang ingin merangkai cita-cita lebih sukses lagi, tentu harus lebih dini lagi nih menentukan kemana kalian akan memulai semua ini gitu. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.